Adanya pengurangan transfer dana daerah dipastikan akan berdampak pada anggaran SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan. SMA Banua terpilih menjalankan kurikulum Sekolah Garuda Transformasi. Polda Kalimantan Selatan menargetkan hasil panen 2 kali lipat pada penanaman jagung kuartal 4. Sore, salam damai Banua. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini di edisi Kamis, hari ke-9 di bulan Oktober 2025. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, beragam informasi di seputar Kalimantan Selatan telah kami siapkan untuk Anda dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Rida Ninor dan inilah informasi untuk Anda selengkapnya. Kami awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan, Fatkan, berharap adanya revisi kebijakan terkait dana bagi hasil dari pusat ke daerah dengan adanya pengurangan transfer ke daerah atau TKD. Dipastikan akan ada perubahan signifikan seluruh anggaran SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan. Meski saat ini masih belum final di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk APBD tahun 2026. Meski dipastikan akan ada imbas di seluruh lini layanan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan, Fathan, berharap adanya kedatangan para kepala daerah ke Menteri Keuangan beberapa waktu lalu dapat membawa angin segar terkait pengurangan dana bagi hasil mencapai 2 triliun lebih untuk Kalimantan Selatan. Fathan menyampaikan saat ini pihaknya masih melakukan berbagai skema anggaran bersama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan adanya informasi dana bagi hasil. Namun demikian dirinya berharap dalam waktu dekat ada kebijakan perubahan dana bagi hasil agar semua lini SKPD dapat melaksanakan program pembangunan yang memiliki output untuk masyarakat. Apabila tetap dengan dana bagi hasil yang ada secara otomatis, pihaknya hanya akan memprioritaskan belanja pokok seperti gaji ASN dan P3K maupun biaya-biaya pokok lainnya. Sementara untuk program layanan pembangunan terpaksa berkurang dan bertahap termasuk untuk SPPD dan dana hibah. Potongan atau pengurangan dari TKD transfer ke daerah sebesar 2 triliun 179 miliar sekian rupiah. Ini memang membawa dampak yang sangat besar, Pak, bagi program-program pemerintahan terkait dengan visi misi kepala daerah. Namun demikian, mudah-mudahan nanti ada angin segar di tahun berikutnya sehingga posisi APBD kita kembali ke awal lagi. Nah, kemarin juga asosiasi pemerintah provinsi se-Indonesia juga audiensi dengan Menteri Keuangan. Kebetulan di Provinsi Kalimantan Selatan diwakili oleh Pak Wagub, Wakil Gubernur, di mana intinya dari audiensi itu Kementerian Keuangan akan melakukan kaji ulang kembali terkait pengurangan tersebut, yang terkait prosentasenya dan sebagainya. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota Kalimantan Selatan memiliki masalah yang sama dengan provinsi lainnya. Namun demikian diharapkan ada solusi yang baik guna pertimbangan pembangunan antar pusat dan daerah. Terlebih Kalimantan Selatan telah memiliki banyak sumber daya alam seperti batu bara yang sedikit banyak memberikan kontribusi besar untuk pendapatan negara. Pemirsa, SMA Banua Provinsi Kalimantan Selatan terpilih menjalankan kurikulum Sekolah Garuda Transformasi setelah mengikuti seleksi ketat. Memiliki berbagai fasilitas yang lengkap, SMA Banua sejak tahun 2012 telah menyiapkan generasi muda yang unggul asal Kalimantan Selatan. Dan dengan Sekolah Garuda Transformasi diproyeksikan untuk menembus dunia pendidikan internasional. Sebagai salah satu sekolah yang terpilih secara nasional, SMA Banua kini menjalankan kurikulum Sekolah Garuda Transformasi yang memiliki keunggulan berbagai fasilitas baik ruang belajar yang memiliki fasilitas pendukung lainnya.
Untuk satu kelas hanya diisi dengan kurang dari 30 siswa, sehingga proses belajar mengajar bisa lebih efektif dilakukan secara tatap muka. Selain itu, para siswa SMA Banua yang kini menjadi sekolah Garuda Transformasi juga telah lama memiliki fasilitas asrama untuk putra dan putri, ruang makan yang cukup luas atau boarding school, dengan fasilitas sarana ibadah seperti musola dan masjid, maupun klinik kesehatan serta berbagai laboratorium untuk pelajaran sains dan teknologi. Selain itu, penguasaan bahasa asing juga diberikan sebagai penunjang kemampuan berbahasa untuk melanjutkan pendidikan secara internasional. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri, berharap dengan menjadi sekolah Garuda Transformasi Generasi Muda di Kalsel semakin memiliki peluang berkiprah menimba ilmu di luar negeri. Jadi dia ada 12 SMA Garuda Transformasi dan ada SMA Garuda baru 4. Nah, 12 inilah saya terpilih dari 38 provinsi. Menurut saya ini sebuah kebanggaan karena proses sampai kita ditetapkan sebagai SMA Garuda melalui SMA Banua ini ada proses penetapan yang cukup selektif. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Banua Provinsi Kalimantan Selatan, Risa Lisdariani, mengatakan kurikulum SMA Banua kini akan menjalankan sekolah Garuda Transformasi untuk proyeksi melanjutkan pendidikan ke luar negeri namun tetap dengan karakter Indonesia. Kan potensi yang ada di sekolah, namun kiranya dengan program ini tentu saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru ini harus terus mengupdate pengetahuan lebih tinggi lagi gitu, karena untuk mengimbangi anak-anak yang sudah punya cita-cita dan potensi ingin berkuliah ke luar negeri. Ini kan ada Secara kurikulum, secara tertulis itu memang tidak ada, tapi untuk pengayaan, program pengayaan. Jadi pengayaannya itu ada di STEM, bahasa Inggrisnya. Jadi nanti ada SIT, matematika dasar, pengayaan matematika dasar, aljabar, kemudian itu untuk penyamarataan kurikulum Indonesia dan kurikulum internasional. Nah, di situ nanti guru-guru, khususnya guru-guru sains itu akan mengajarkan beberapa materi-materi yang memang terkait nanti dengan ujian akan masuk tes ke perguruan tinggi luar negeri. Kemudian Dengan adanya upaya bersama pembangunan sumber daya manusia antar pemerintah pusat dan daerah melalui Sekolah Garuda Transformasi ini diharapkan mencetak generasi muda penerus bangsa yang unggul, menguasai sains dan teknologi namun tetap memiliki nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pemirsa, realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan hingga awal bulan Oktober 2025 menunjukkan tren positif, di mana berdasarkan data Unit Pelaksana Pendapatan Daerah atau UPPD di setiap kabupaten kota di Kalimantan Selatan, capaian pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terus mendekati target tahunan. Adanya kebijakan pemotongan tunggakan pajak yang dikeluarkan pemerintah provinsi menjadi faktor naiknya sektor pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Berdampak pada tingginya animo masyarakat wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor. Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan Indra Surya mengatakan, hingga 7 Oktober 2025, realisasi pajak kendaraan bermotor PKB tercatat mencapai lebih dari 452 miliar rupiah, atau sekitar 75,42% dari target tahunan sebesar 600 miliar rupiah. Sementara itu, penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB telah menembus angka 286 miliar dari target 330 miliar rupiah dengan capaian sekitar 86,76%. Sehingga secara keseluruhan, capaian realisasi kedua jenis pajak tersebut menunjukkan kinerja positif menjelang triwulan terakhir tahun berjalan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis target penerimaan pajak daerah dapat tercapai melalui optimalisasi pelayanan serta sosialisasi kepada masyarakat. Nah, jadi dengan adanya insentif pemutihan sama pemberian diskon 25%, khusus untuk PKB kita realisasi sampai dengan September ya. Sampai dengan September 2025 itu sudah di 440 miliar atau sekitar 73,43%. Nah, ini memang berbanding
lurus dengan kebijakan yang diberikan gubernur. Kemarin kan sudah disampaikan bahwa terkait dengan kebijakan option ataupun dengan adanya pengurangan alokasi dana transfer, pemerintah daerah khususnya gubernur kita Kalimantan Selatan juga kepala badan itu komitmen tidak akan menaikkan beban masyarakat di sumber ataupun di objek pajak. Dari target berapa Pak kemarin itu? Target kita untuk pajak kendaraan bermotor di tahun 2025 itu ada 600 miliar. Indra Surya menambahkan dengan capaian realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor yang terus meningkat, menjadikan sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah Kalimantan Selatan. Sebagai salah satu penopang pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan, dirinya mengimbau masyarakat wajib pajak untuk memanfaatkan sisa waktu kebijakan relaksasi potongan tunggakan pajak hingga akhir bulan Desember 2025. Pemirsa, Polda Kalimantan Selatan target hasil panen 2 kali lipat. Informasinya sesaat lagi. Informasi kami lanjutkan kembali. Pemirsa, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan kembali tanami jagung serentak kuartal 4 di Jalan Gubernur Sarkawi, Kabupaten Banjar. Pada penanaman jagung kuartal 4 ini, Polda Kalimantan Selatan menargetkan hasil panen 2 kali lipat dari penanaman sebelumnya. 16 hektar lahan rawa di Jalan Gubernur Sarkawi kilometer 17 Kabupaten Banjar kembali ditanami jagung pakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada penanaman jagung kuartal 4. Penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata kepolisian dalam mendukung swasembada pangan tahun 2025 serta upaya memperkuat kolaborasi antara aparat kepolisian dan masyarakat melalui sektor pertanian. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan, pada penanaman jagung kuartal 4 ini pihaknya menargetkan hasil panen 2 kali lipat dari penanaman sebelumnya. Selain itu, dengan adanya bantuan alat traktor dan pemanen jagung dapat memaksimalkan hasil panen ke depannya. Tadi kita sudah sama-sama saksikan bahwa kita di Kalimantan Selatan mendapat apresiasi yang cukup tinggi dari pimpinan. Dan ini merupakan motivasi kami untuk lebih meningkatkan kerjasama koordinasi dengan Pak Gubernur dari Pemprov, dari Forkopimda yang ada di Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengapresiasi keberhasilan Polda Kalimantan Selatan dalam mengelola lahan rawa menjadi lahan produktif. Keberhasilan ini pun dilirik oleh pusat. Tentu hari ini kita adalah penanaman jagung secara serentak yang diadakan seluruh Indonesia, termasuk kita yang disapa oleh pusat atau presiden atau wakil presiden pada hari ini. Dan hari ini kita juga jadi acuan. Kalimantan Selatan sebenarnya acuan daripada disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa kesiapan Kalimantan Selatan adalah luar biasa sama Pak Jenderal Kapolda. Karena kenapa? Jadi acuan kita di sini karena kita tanah basah, tanah yang rawa, kita bisa menjadikan penanaman jagung. Polda Kalimantan Selatan mendapatkan bantuan teknologi unsur bebatuan dari Korea untuk meningkatkan pH tanah dan air. Bersama Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, peneliti berhasil mengurai unsur batu dari Korea menjadi biomasa, teraktivasi yang dapat digunakan menetralisir pH tanah. Ya, sementara itu pemirsa, aparat kepolisian Polsek Tapin Utara bersama petani lakukan penanaman jagung pakan di lahan seluas 3 hektar. Penanaman jagung serentak kuartal keempat ini merupakan program swasembada pangan nasional. Polsek Tapin Utara bersama TNI dan pemerintahan kecamatan melaksanakan penanaman jagung serentak kuartal keempat di wilayah Kecamatan Tapin Utara. Kegiatan ini digelar dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Lahan yang ditanami di luasan 3 hektar dengan jenis tanaman jagung pakan untuk bibit yang ditanam sebanyak 50 kg. Diharapkan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak di wilayah Tapin Utara. Semoga apa yang sudah kita laksanakan, penanaman jagung itu nantinya dapat membuahkan hasil, memberikan tambahan roda perekonomian bagi masyarakat, khususnya warga Tapin Utara, Kelurahan Randang Melingkung, dan juga ini dalam rangka mendukung program prioritas swasembada pangan dari pemerintahan pusat. Kegiatan ini diharapkan dapat membuat hasil yang baik dan memberikan tambahan perekonomian bagi masyarakat, khususnya di Tapin Utara, sekaligus mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat. Kini kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, cekcok gegara uang bayar tuak. Pemuda di kota Banjarbaru tusuk penjual tuak dengan sebilah belati. Sementara itu pelaku diamankan polisi bersama warga 25 menit pasca kejadian. Beginilah penampakan pelaku penusukan di Jalan Karangrejo, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru. Pelaku diketahui berinisial S berusia sekitar 22 tahun. Ia kini harus berhadapan dengan hukum dan mendekam di balik jeruji besi pasca melakukan penusukan terhadap seorang laki-laki, Mariono 57 tahun, warga setempat yang keseharian berjualan tuak. Menurut keterangan pelaku, S melakukan aksinya lantaran cekcok uang pembayaran minuman tuak. S yang tersinggung karena dituduh uang pembayaran minuman tidak cukup, langsung gelap mata. Dalam kondisi emosi dan pengaruh minuman keras, S mengeluarkan senjata tajam, jenis belati dan menusuknya ke arah korban. Cukup, padahal duitnya pas saja, habis itunya mengancam dulu. Mengancamnya ya Pak? Artinya duitnya ini kada pas. Habis itu, mulai pastinya mengancam itu, ulun sambat ulun terus di muka juga aja ulun buannya itu. Di kayak mau lo itu banyak kos kayak itu aja. Habis itu sari kayak lu so kadang ada langsung itu ya. Ke pos depan itu pulang dulu lading bawa lading jadi kos depan itu kan yang bawa berduduk pinggang kan ambil kah? Ada di kos itu di kos ambil di mana mandak mau ladingnya ya di kos kan datangi pulang habis itu ke sana iya. Sementara Kapolsek Liang Anggang Kompol Imam Suryana mengatakan pelaku berhasil diamankan 25 menit pasca kejadian. Bersama warga, kepolisian mengamankan pelaku di kediamannya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Alhamdulillah ya, berkat kerjasama masyarakat
dan pihak kepolisian khususnya Polsek Prianganggang, pelaku dapat kami amankan kurang lebih 25 menit ya. Setelah kami mendapat informasi dari masyarakat, kemudian tim opsional dan piket fungsi yang saat itu sedang melaksanakan piket dipimpin oleh Kanit Reskrim Ibda Rizkandani langsung mencari dan mendatangi TKP, kemudian mencari pelaku, dan pelaku ini diamankan di rumahnya ya, di Jalan Karangrejo RT 5 RW 1 Kelurahan Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri dan harus menjalani operasi serta dirawat intensif di rumah sakit. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk sebilah belati sepanjang 23 cm yang digunakan pelaku serta pakaian korban. Atas perbuatannya, pelaku S disangkakan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. 2 bulan menjabat sebagai Kapolres Tapin, AKBP Weldy Rojika telah melakukan penindakan dan peneguran kepada 2 orang anggota Polres Tapin, di mana kedua anggota polisi ini ditindak karena disiplin dalam bekerja. Kapolres Tapin juga menegaskan dirinya tidak akan mentoleransi apabila ada anggota yang ketahuan mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online. Dari bulan Agustus hingga September 2025, Kapolres Tapin AKBP Weldy Rojika lakukan penindakan kepada 2 orang anggota Polres Tapin. Penindakan berupa teguran dan sanksi seperti tahanan selama 14 hari. Anggota yang ditindak telah melakukan pelanggaran disiplin, seperti telat datang ke kantor untuk bekerja. Tak hanya itu, secara tegas Kapolres Tapin AKBP Weldy Rojika mengatakan dirinya tidak akan mentoleransi apabila ada anggota yang ketahuan mengkonsumsi narkoba dan bermain judi online, langsung dilakukan pemecatan. Anggota melakukan tindak pidana, terutama masalah narkoba dan judi, itu tidak ada ampun. Saya akan usulkan untuk PPDH. Saya sudah lapor pada Pak Kapolda, izin jenderal bahwa program saya untuk masuk di dalam Polres Tapin itu 3 hal yang saya tekankan. Pertama, disiplin anggota. Yang kedua, tentang kesehatan anggota. Yang ketiga, tentang kesejahteraan anggota. Terkait disiplin udah semulai. Waktu saya masuk udah 2 orang anggota saya sedang disiplin karena tidak taat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Jadi kalau memang saya temukan anggota yang melanggar pidana, terutama terkait masalah narkoba dan judol, itu saya akan usulkan ke dia. Untuk mendukung program tersebut, Kapolres Tapin setiap bulannya rutin melakukan tes urin dan pemeriksaan kepada anggota kepolisian. Pemirsa, simulasi TKA SMA 1 Banjarmasin tanpa kendala. Informasinya akan hadir sesaat lagi, kami akan kembali. Menjelajahi kota seribu sungai, tak lengkap rasanya apabila tak juga menikmati kekhasan panganan. Bagi orang asli Banjar, ketupat kandangan dan soto Banjar sangat dekat dengan kehidupan. Soto Banjar punya ciri sendiri. Kuahnya yang keruh akan susu membuatnya berbeda dari soto daerah lainnya. Cita rasa yang gurih akan kaldu membuatnya layak untuk dirindu. Ya, kembali bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, selama 2 hari SMA 1 Banjarmasin menggelar simulasi tes kompetensi akademik untuk menguji kesiapan teknis dan sarana prasarana sekolah. Kegiatan ini diikuti 371 siswa yang difasilitasi dengan 80 unit komputer yang tersebar di 4 ruangan khusus.
Kegiatan simulasi tes kompetensi akademik atau TKA ini dilaksanakan selama 2 hari dari 8 hingga 9 Oktober. Simulasi ini untuk memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana teknologi informasi di SMA 1 Banjarmasin berfungsi dengan optimal. Sehingga pelaksanaan tes resmi nanti dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan teknis. Tes dibagi ke dalam 4 ruangan khusus, di mana setiap ruangan dilengkapi dengan komputer sebanyak 20 unit. Selama simulasi berlangsung, siswa-siswi tidak hanya dilatih untuk mengerjakan soal tes kompetensi akademik, tetapi juga diarahkan untuk memperdalam pembelajaran TKA yang telah dimulai sejak minggu pertama Oktober dan akan berlanjut hingga awal November. Kepala Sekolah SMA 1 Banjarmasin mengatakan, simulasi ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tes kompetensi akademik serta memastikan bahwa semua peralatan dan infrastruktur berfungsi dengan baik. Ditetapkan dari pusat awalnya Senin kemarin, kemudian dulur pada hari Rabu. Kemudian di hari Rabu itu 2 hari kami simulasi, hari pertama, hari kedua. Ini memasukin hari kedua simulasi. Persiapan kami untuk simulasi, karena ini simulasi adalah cek jaringan, maka kami mempersiapkan sarpras untuk PC. Alhamdulillah sudah terpenuhi, ini ada 76 PC ya untuk siswa kami berjumlah 371 untuk siap menghadapi nanti untuk TKA bulan November. Ya, karena sudah memasuki 2 hari ini kami tidak ada kendala yang berarti ya. Cuma mungkin memanggil siswa yang agak susah, tapi insya Allah untuk yang jaringan dan sebagainya kami teratasi semuanya, tidak ada masalah. Kami siap untuk TKA nanti bulan November. Selain melakukan pengecekan jaringan, simulasi ini juga bertujuan untuk mengajari teknis pelaksanaan TKA kepada para siswa. Ada 2 jenis, ada mata pelajaran wajib, ada mata pelajaran pilihan. Jadi pelaksanaan TKA itu nanti 2 hari. Hari pertama itu mata pelajaran wajib, itu langsung gabungan mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Jadi dalam sekali mengerjakan mereka. Dan hari kedua nanti adalah mata pelajaran pilihan, yang mana ini sudah kita data pilihan anak sesuai dengan kebutuhan dia untuk masuk kuliah. Simulasi tes kompetensi akademik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesiapan siswa dalam menghadapi tes sebenarnya. Dengan fasilitas dan persiapan yang matang, SMA 1 Banjarmasin berharap siswa mampu meraih prestasi terbaik. Sementara itu pemirsa, dalam persiapan tes kemampuan akademik TKA yang akan berlangsung November mendatang, SMA Negeri 5 Banjarmasin juga melaksanakan simulasi TKA untuk mengukur kesiapan para siswa dan memastikan kondisi sarana prasarana penunjang TKA. SMA Negeri 5 Banjarmasin melaksanakan simulasi tes kemampuan akademik atau TKA yang dilaksanakan dari 8 Oktober hingga 12 Oktober 2025. Siswa yang mendaftar berjumlah 391 siswa dari 397 siswa kelas 12. Fasilitas yang disiapkan berjumlah 70 komputer dan dibagi menjadi 3 sesi. Tujuan TKA sendiri untuk mengukur kemampuan akademik siswa dan digunakan sebagai validator nilai rapor dalam seleksi SNPB 2026. Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Banjarmasin, Haji Muhlis Takwin, mengatakan tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan simulasi TKA, hanya ada sedikit gangguan kelistrikan. Alhamdulillah, saya dari laporan panitia yang ada proktor maupun teknisi ya, hampir tidak ada kendala. Anak-anak juga sudah mencoba lihat semuanya. Alhamdulillah, komputer masih berfungsi, cuman aja sih ya biasalah teknis listrik. Ngeclek mati, tapi masa kita atur lagi jaringannya untuk supaya mudah-mudahan pada saat pelaksanaan nanti itu masalah listrik tadi tidak ada kendala. Dengan adanya simulasi TKA ini, diharapkan siswa SMA Negeri 5 Banjarmasin dapat menghadapi tes kemampuan akademik pada November mendatang secara matang dan lancar tanpa adanya kendala. Dengan semangat membangun generasi milenial yang siap saing, SMA 1 Banjarmasin mendapatkan momen spesial dari program Pelindo Mengajar. Dalam kesempatan ini, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko turut mengisi kegiatan inspiratif bagi siswa, dengan tujuan dapat memberikan pengetahuan dan motivasi langsung kepada siswa-siswi penerus bangsa.
Kegiatan Pelindo Mengajar ini diselenggarakan untuk memberikan wawasan dan motivasi langsung dari para pimpinan perusahaan yang tak hanya membagikan ilmu tentang keuangan dan manajemen resiko, tapi juga mengajarkan pentingnya ketekunan, disiplin dan kreativitas dalam menghadapi tantangan masa depan. Kegiatan yang diikuti perwakilan siswa-siswi kelas 12 mengundang antusiasme tinggi dari siswa dengan aktif bertanya dan mengikuti setiap sesi dengan penuh semangat. Kegiatan Pelindo Mengajar ya. Pelindo Mengajar sendiri itu mempunyai arti bahwa kita itu Pelindo menjembatani antara dunia ilmu dengan dunia usaha. Dunia ilmu yang kita dapatkan di sekolah kita ya dijembatani oleh dengan institusi yang namanya Pelindo, dalam artiannya adalah BUMN. Jadi bagaimana kiprah Pelindo di tempat kita itu akan dijelaskan oleh Pelindo sendiri terhadap siswa-siswa kita di SMA Negeri 1 Banjarmasin. Direktur Keuangan SDM dan Manajemen Resiko dari PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC menyampaikan pesan dan pemahaman terkait BUMN dengan bahasa yang mudah dipahami siswa, sehingga membantu mereka memiliki pandangan lebih luas tentang dunia kerja. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM yang dimulai sejak dini dari tingkat pelajar. Pelindo Mengajar merupakan salah satu program dari BUMN yang harus dilaksanakan oleh semua instansi yang di BUMN. Kebetulan Pelindo, kami anak usahanya yaitu PT IPCC dapat penempatan di Banjarmasin. Tahun sebelumnya kami laksanakan di Balikpapan dan ini setiap tahun rutin dilaksanakan oleh Pelindo dan untuk fokusnya. Jadi waktu di sosialisasi itu kami belajar tentang apa aja sih kerjaan Pelindo, terus seberapa penting juga BUMN di Indonesia. Nah, di sosialisasi itu mereka menjelaskan cara sistem kerja Pelindo gimana, dan apa-apa saja kerjaan-kerjaan yang bisa didapatkan di Pelindo. Dengan program Pelindo Mengajar, SMA 1 Banjarmasin berharap siswa dapat menjadi generasi muda yang tangguh, cerdas, dan siap berkontribusi di dunia profesional. Kegiatan inspiratif ini membuka peluang baru untuk siswa melihat dunia kerja dari sudut pandang yang berbeda. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok hari Jumat 10 Oktober 2025. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Saimul Qadri dari Stasiun Meteorologi Samsudinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Saimul Qadri dalam tayangan update Perakiraan Cuaca Provinsi Kalimantan Selatan yang berlaku Jumat 10 Oktober 2025. Berikut informasinya. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari, terdapat adanya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan yang menarik massa udara ke arah pusat sirkulasi tersebut. Hal ini menyebabkan terbentuknya beberapa pola belokan angin dan juga penyebaran angin di wilayah Indonesia. Angin pada lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 17 knot. Pada esok hari, angin permukaan di wilayah Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam dan untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dan nilai kelembaban udara berkisar antara 47 hingga 96%. Untuk esok hari, secara umum diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah kota atau kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Begitupun untuk siang hingga sore hari, cuaca masih diperkirakan cerah berawan. Untuk kondisi cuaca pada malam hari, secara umum kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan berawan. Dan kita beralih ke dini hari, kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah kota atau kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya Sobat, kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter.
Demikian perakiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, Hajah Dewi Damayanti, pimpin LKKS Kalsel. Informasinya akan hadir setelah ini, kami akan kembali. Pemirsa, Hajah Dewi Damayanti Said, pimpin Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial LKKS Kalimantan Selatan periode 2025-2030. Dalam langkah awal, LKKS Kalimantan Selatan akan melakukan konsolidasi dan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota dalam upaya memaksimalkan peran LKKS dalam mengatasi permasalahan sosial. Kemudian berikutnya juga jenderal yang pada saat itu ada jenderal yang... Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial Sudarto ditemui usai pengukuhan pengurus LKKS Kalimantan Selatan periode 2025-2030 menegaskan LKKS merupakan garda terdepan dengan bersinergi bersama pemerintah mengatasi berbagai permasalahan sosial di daerah. Kalimantan Selatan menurutnya juga berpotensi menjadi pilot project penanganan masalah sosial di Indonesia. Selaras dengan hal itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyatakan dukungan untuk LKKS yang baru dikukuhkan untuk menjalankan berbagai program kerja mengatasi permasalahan sosial bersinergi dengan instansi lainnya. Momentum yang harus dimanfaatkan oleh LKKS Kalimantan Selatan dalam rangka untuk membangun jejaring sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak, termasuk hubungan baik dengan pemerintah provinsi. Pemerintah akan memberikan dukungan seoptimal mungkin terhadap apa yang menjadi kerja dan kinerja yang dilakukan oleh teman-teman LKKS. Hajah Dewi Damayanti Said yang didaulat mengomandoi LKKS Kalimantan Selatan menegaskan, dalam langkah awal pihaknya akan melakukan koordinasi dan sosialisasi akan keberadaan dan peran LKKS di seluruh kabupaten kota. Hal ini penting dalam upaya memaksimalkan kinerja mengatasi permasalahan sosial. Kami akan mengkonsolidasikan dulu ke 13 kabupaten kota sehingga LKKS yang belum berdiri itu ada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru, itu harus segera kami bentuk ya. Jadi yang lainnya itu nanti akan direvitalisasi, kemudian juga ya harus bekerja secara aktual ya, nanti betul-betul nanti membuat program kerja yang sinergi dengan pemerintah. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah garda terdepan dalam membantu negara menyelesaikan permasalahan sosial. Sinergitas dan komitmen adalah kunci. LKKS bukan sekedar wadah administratif, tetapi juga ruang koordinasi, konsolidasi, pusat inovasi sosial, serta penguatan kapasitas lembaga sosial di Kalimantan. Pemirsa, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah serta memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM, Bank Kalimantan Selatan menggelar kegiatan gerebek pasar di Pasar Hanyar Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan ini menggambarkan semangat Bank Kalimantan Selatan mendukung UMKM lokal demi peningkatan ekonomi daerah melalui pendekatan langsung.
Bank Kalsel melalui Divisi Konsumer dan AMP UMK dan juga pemasar UMK kantor cabang Barabai berdialog langsung dengan para pedagang untuk memperkenalkan berbagai produk dan layanan perbankan, khususnya kredit usaha rakyat atau KUR, serta produk keuangan lainnya yang dapat membantu meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha masyarakat. Melalui belusukan ke pasar ini, diharapkan Bank Kalsel menunjukkan komitmennya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, memahami kondisi real para pelaku usaha, dan memberikan solusi finansial yang sesuai dengan kebutuhan, serta menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Bank Kalsel dalam memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat perannya sebagai bank daerah yang tumbuh bersama masyarakat Kalimantan Selatan. Salah seorang pedagang pecah belah di Pasar Hanyar Barabai, Waryati, mengungkapkan rasa terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh jajaran Bank Kalsel. Ia menilai kegiatan tersebut menunjukkan kepedulian dan perhatian langsung dari pihak perbankan terhadap pelaku usaha kecil di pasar tradisional. Sekaligus menjadi motivasi bagi para pedagang untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas usahanya. Pada kesempatan lain, Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin menyampaikan kegiatan Grebek Pasar ini merupakan wujud nyata kedekatan Bank Kalsel dengan masyarakat, sekaligus bentuk komitmen untuk terus hadir di tengah aktivitas ekonomi rakyat. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kota Baru melaksanakan bimbingan teknis Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N Lapor. Bimbingan teknis ini diikuti admin pengelola pengaduan dari seluruh SKPD dan kecamatan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kota Baru melaksanakan bimbingan teknis Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N Lapor bagi admin pengelola pengaduan dari seluruh SKPD dan kecamatan. Dibuka Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Baru, Selamat Riyadi. BIMTEK ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam menangani laporan masyarakat agar lebih cepat, tepat, dan transparan. Dua narasumber dihadirkan masing-masing dari Ombudsman dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan yang membahas mengenai strategi pencegahan maladministrasi dan pengelolaan pengaduan berbasis media sosial. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh admin SP4N Lapor lebih memahami mekanisme penerimaan hingga penyelesaian laporan, sehingga kualitas pelayanan publik meningkat dan suara masyarakat benar-benar didengar serta ditindaklanjuti. Aplikasi lapor ini bukan sekedar sarana teknologi, tetapi wujud komitmen kita untuk membuka ruang partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat budaya melayani, untuk bukan hanya sebagai kewajiban birokrasi, tetapi sebagai panggilan hati untuk membangun kota baru yang lebih baik. SP4N Lapor merupakan inovasi teknologi untuk menampung aduan masyarakat, misalnya terkait layanan publik yang berbelit, jalan rusak, hingga kebutuhan informasi penting. Aduan yang masuk melalui kanal resmi baik aplikasi email maupun media sosial akan diteruskan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, perkembangan teknologi informasi yang salah satunya ditandai dengan maraknya media sosial dengan berbagai platform seringkali tidak hanya berdampak positif tetapi juga sebaliknya. Minimnya literasi masyarakat terhadap informasi oleh pengaruh media sosial menjadi tantangan yang harus dihadapi media massa. Bapak Mustafa, Direktur Eksekutif LBH. Teknologi informasi hari ini sudah berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya dengan hadirnya media sosial melalui berbagai platform mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, hingga YouTube. Arus informasi setiap saat bisa dikonsumsi oleh masyarakat melalui beragam media sosial tersebut. Survei Nielsen pada November 2023 menyatakan 55% responden menyatakan pilihan mereka terhadap sebuah konten dan informasi dipengaruhi oleh media sosial. Wakil Pemimpin Umum Kompas Paulus Triagung Kristanto mengatakan, di tengah arus informasi yang kuat melalui media sosial, peran pers sebagai penjernih informasi sangat diperlukan. Karena pers dengan prinsip jurnalistik yang mengedepankan cek fakta dan data
mampu memberikan informasi yang benar dan sehat kepada publik di tengah literasi masyarakat yang masih rendah. Media massa adalah dia melakukan dasar-dasar jurnalisme yang untuk memperkuat informasi yang dia punya. Salah satunya adalah melakukan verifikasi. Kan yang kuat dari media massa sebagai media yang melakukan verifikasi, konfirmasi dan sebagainya adalah kemudian memastikan bahwa informasi itu benar. Sementara Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto mengingatkan, pers yang sehat dengan produk jurnalistik yang mampu menjernihkan informasi bagi publik hanya bisa dilakukan oleh wartawan yang profesional. Salah satunya ditandai dengan uji kompetensi wartawan. Agar kualitas jurnalis di daerah ini lebih baik, salah satunya kami menitipkan supaya kalau bisa mendukung uji kompetensi wartawan itu akan membuat kualifikasi maupun kompetensi kita di daerah semakin baik. Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Arifin Syahrir di sela Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kebebasan Pers di Banjarmasin menjelaskan, pemerintah terus mendorong peningkatan kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Kekuatan pers dan media yang tentu saja bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat. Teman-teman ketahui bahwa kegiatan ini kita langsungkan secara nasional, jadi hampir di seluruh wilayah, dan kebetulan kali ini kita laksanakan di Kalimantan Selatan, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa Kalimantan Selatan yang mencapai peringkat pertama untuk tahun 2024. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menjadi bagian penting dalam memastikan dan mengawal pers dan media penyiaran yang bertanggung jawab serta patuh pada prinsip jurnalistik. Kode etik jurnalistik dan prinsip patuh pada klarifikasi dan cek data diharapkan menghadirkan jurnalisme untuk kebenaran informasi bagi publik untuk melawan misinformasi dan disinformasi yang semakin masif. Pemirsa, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan hasil kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Informasi hari ini akan disampaikan Bribda Muhammad Fajrianor dari Satlantas Polres Tapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, salam presisi. Bersama saya Bribda Muhammad Fajrianor dari Satuan Lalu Lintas Polres Tapin akan menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini di depan Mako Polres Tapin pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2025. Dapat kita lihat pantauan arus lalu lintas terkini di depan Mako Polres Tapin terpantau ramai lancar untuk kendaraan didominasi oleh roda 4 dan roda 2. Kami menghimbau kepada para pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas, terkhusus untuk roda 2 agar selalu mengenakan helm berstandar SNI dan roda 4 agar selalu mengenakan safety belt. Demikian yang dapat dilaporkan Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Pemirsa, setelah ini akan kami hadirkan informasi di seputar Kalimantan yang telah kami rangkum dalam Lintas Borneo. Kami awali lintas dari Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan Republik Indonesia untuk melaporkan perkembangan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono menyambangi istana dan disambut dua wakil menteri Sekretariat Negara, Juri Ardianto dan Bambang Eko Suharyanto. Dalam pertemuan itu, Basuki menjelaskan status dan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara, terutama setelah terbitnya Peraturan Presiden Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah RKP Tahun 2025, sekaligus menyampaikan rencana program tahun 2026 hingga 2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif.
Basuki optimis IKN dapat segera menjadi ibu kota politik yang modern dan inklusif. IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik manakala seluruh kompleks pembangunan 3 lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif rampung dan dapat mendukung operasional masing-masing lembaga. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Pemirsa, setelah resmi dilantik sebagai Ketua Umum PBVSI Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyatakan siap untuk membina dan mengembangkan olahraga bola voli di Kalimantan Tengah. Bertempat di Gedung Geraha Bayangkara Mapolda Kalimantan Tengah, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Komjen Pol Purnawirawan Imam Sujarwo melantik secara langsung pengurus Provinsi PBVSI Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan yang secara resmi dilantik sebagai Ketua Umum PBVSI Kalimantan Tengah menyatakan siap untuk membangun dan mengembangkan olahraga bola voli di Kalimantan Tengah. Dirinya juga mendorong kepada para Kapolres jajaran yang juga sebagai Ketua PBVSI di tingkat kabupaten dan kota untuk dapat menyelenggarakan perlombaan bola voli di daerah. Mengingat olahraga bola voli ini merupakan olahraga yang banyak digemari masyarakat setelah sepak bola. Dengan adanya pertandingan-pertandingan bola voli di daerah, maka diharapkan dapat dijadikan sebagai wadah untuk mencari bibit atlet bola voli di Kalimantan Tengah yang unggul agar bisa tampil di tingkat nasional maupun internasional. Saya yakin dan percaya di bawah kepemimpinan beliau didukung oleh semua pengurus, maka perbola volian di tanah air akan semakin maju, ya, akan semakin sukses, gitu ya. Yang tentu bisa berbicara tidak hanya di tingkat Kalimantan Tengah saja, tapi juga mudah-mudahan bisa bicara secara nasional. Maka di daerah ini akan muncul atlet-atlet yang nanti bisa membawa nama Indonesia di dunia internasional. Nah tentu tadi saya sampaikan kalau kita bisa mendapatkan atlet yang bagus ya juga mesti harus ada event. Tentu dilakukan event-event pertandingan-pertandingan. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ketua Pengurus Besar PBVSI, pada saat pelantikan diharapkan bisa melakukan pembinaan bola volian yang ada di Kalimantan Tengah. Ya memang harapannya saya juga berharap bahwa dengan dilantik saya bisa meningkatkan bagaimana bola volian yang ada di Kalimantan Tengah. Masyarakat Kalimantan Tengah untuk bermain voli secara tidak langsung juga mereka juga sehat dan juga bisa melahirkan tadi sebagaimana disampaikan oleh beliau, atlet-atlet tentunya bisa berkaca di tingkat Kalimantan Tengah, tetapi di tingkat nasional bahkan internasional. Kapolda menambahkan, dirinya berkomitmen akan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan kompetisi bola voli di Kalimantan Tengah. Dengan adanya kompetisi ini, diharapkan olahraga bola voli di Kalimantan Tengah dapat lebih maju dan berkembang lagi. Dari Kota Palangkaraya, Andika Eko, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Kini kita beralih ke Kalimantan Barat. Pemirsa, Festival Mooncake atau perayaan kue bulan digelar Majelis Adat Budaya Tionghoa atau MABT Kota Pontianak. Digelarnya festival tersebut merupakan bukti nyata semangat pelestarian budaya di tengah masyarakat yang multi etnis di Kalimantan Barat. Ketua MABT Kota Pontianak, Hendri Pengestoli menjelaskan bahwa Festival Mooncake memiliki makna mendalam dalam tradisi Tionghoa. Ditambahkan MABT berkomitmen untuk terus mempromosikan berbagai kegiatan budaya Tionghoa agar tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat lokal, tetapi juga dapat menarik minat wisatawan dari luar daerah maupun mancanegara. Ketua MABT Kota Pontianak Hendri Pangestoli mengatakan, selama ini Pontianak dikenal dengan cap gomeh dan festival bakcang. Kedepan dirinya akan terus mengembangkan dan memperkenalkan tradisi lain agar masyarakat lebih mengenal kekayaan budaya Tionghoa secara lebih luas. Ada satu kegiatan lagi yaitu makan ondel-ondel. Makan ondel-ondel biasanya di Tionghoa, begitu kita makan ondel-ondel biasanya tambah umur. Itu penutup tahun ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita terlaksana
dukungan Pemkot dan dukungan DPRD Kota Pontianak. Kita berharap. Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mengatakan, Pontianak banyak event yang bersifat budaya. Pihaknya memastikan DPRD Kota Pontianak berkomitmen mendukung berbagai kegiatan pelestarian budaya tersebut. Saya sebagai Ketua DPRD sangat mendukung apa yang dilakukan oleh MABT di bawah kepemimpinan Pak Hendy untuk mengadakan event yang bersifat budaya dan mengundang banyak wisatawan untuk hadir di Kota Pontianak. Artinya Kota Pontianak ini sudah menjadi tujuan destinasi wisata untuk nasional, bila perlu untuk internasional. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono mengatakan, kegiatan budaya memiliki potensi besar jika dikemas secara menarik dan terintegrasi dengan sektor pariwisata. Ia menilai keberagaman budaya di Pontianak adalah kekuatan yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Pemirsa, dengan berakhirnya info lintas dari Kalimantan Barat tadi, maka sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Rida Ninor atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Banua.